Selamat sore, juga perkenalkan, nama saya dari program studi D3 Kuliah Magelang, Poltekkes Semarang. Di sini saya izin mewawancari Ibu untuk tugas konsep kebidanan. Saya mulai pertanyaannya dari nomor 1 Ibu. Nomor 1, saya ingin bertanya untuk Ibu, yaitu menyebutkan nama, usia, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan pada Ibu di Poltekkes. Oke. Nama saya Bidan Dwi Sumani. Saya usia 37 tahun. Riwayat pendidikan saya sekolah D3 di Stikes Aisyah Yogyakarta. Saya lulus tahun 2004, saya bekerja tahun 2005 di Bidan Desa Binangun waktu itu sebelum di sini kan Desa Kajuran. UPTD-nya masuk ke Puskesmas sekarang yang 1 sampai saat ini. Lanjut ya Bu. Untuk pertanyaan nomor 2, apa saja prosedur kerja bidan yang bertugas sebagai bidan di Poltekkes? Yang pertama pasti harus tinggal di desa, Mbak. Itu wajib harus tinggal di desa. Kemudian kita kalau buka jam praktek di Polindes itu kita pakai obat puskesmas. Jadi pelayanan ada BPJS. Kalau misalnya nggak punya BPJS kita tarif umum 10.000 sesuai dengan perda. Nanti kalau di luar jam dinas itu kita bisa pakai dengan obat tadi. Untuk pertanyaan nomor 3, apakah suka dan duka dalam bekerja atau bertugas di Poltekkes? Banyak, Mbak. Kalau sukanya ya, karena kita udah kandung mendarah daging ya sebagai bidan, jadi kita kalau ke lapangan itu kan kalau di puskesmas kan ketemunya sama itu sama kalau kita di lapangan itu sama orang banyak, sama orang desa yang pasti welcome sama kita lah. Maksudnya itu sukanya. Kalau dukanya itu kadang-kadang kalau kita dapat panggilan pas hujan, pas malam-malam, pas lagi situasi nggak bersahabat ya. Kemudian nomor 5 ya Bu, apakah dapat diceritakan sedikit tentang bagaimana perjalanan Ibu selama menjadi bidan Poltekkes? Ya, yang pertama dulu tahun 2005 saya jadi bidan di Polindes, desanya lumayan terpencil, di situ nggak ada sinyal, Mbak. Di situ nggak ada sinyal. Kebetulan di Polindes itu juga WC-nya nggak ada WC ya, karena jadi masih tahun 2005 lah. Tahun 2005 itu ke sana belum ada WC, kamar mandinya pun waktu itu belum ada. Jadi saya merasakan bagaimana saya itu mandi di kali. Mandi di kali bareng sama warga masyarakat situ, Mbak. Tapi saya pakai ditutup pakai apa? Embrek apa sih namanya desa itu. Terus saya karena saya terbiasa sebelum saya ke sana di desa asal saya. Untuk pertanyaan ke-8 Ibu, adakah teman Ibu yang mungkin dikenal yang mendapatkan sanksi selama menjalankan tugas? Jika mungkin ada, atau penyebabnya serta akibatnya? Ada, pasti ada lah ya namanya masalah. Ada waktu itu karena memang ketahuan sama kepala puskesmasnya itu kebetulan nggak tinggal di desa. Jadi kebetulan nggak tinggal di desa. Jadi ketahuan ada laporan dari orang desa. Jadi kepala lurahnya, kepala desanya laporan, terus akhirnya nggak kena sanksi. Pertanyaan nomor 9 Ibu, bagaimana melayani pasien yang datang ke Poltekkes? Itu layan seperti biasa, kita suruh tunggu di ruang tunggu. Kita kan ada ruang tunggu cuma di luar ya. Ruang tunggu, terus kita masuk, kita periksa tekanan darah, kita tanya keluhannya apa, kemudian kita periksa, terus kemudian kita kasih obat. Kemudian pertanyaan nomor 10, apakah definisi bidan menurut Ibu sendiri? Bidan itu adalah yang pertama adalah seorang perempuan. Seorang perempuan, seorang wanita yang profesinya itu cara menjawab apa ya Mbak, belum mentah dari sebelum hamil, ya kan? Pranikah kita ada di desa juga ada PKPR ya. Berarti penyuluhan PKPR, berarti persiapan remaja itu. Kemudian dia hamil, kemudian dari bayinya, remaja lagi kan, siklus orang wanita. Jadi ngurusi seorang wanita. Jadi sampai dengan lansianya pun kita urusi. Jadi bidan itu tidak hanya ngurusi wong meteng, lahiran, bayi, balita, tapi sampai dengan lansia pun kita urusi. Kemudian nomor 11 Ibu, apa saja nilai profesionalisme, cara melayani, jasa yang dilayani, dan tentang fungsi menurut Ibu? Kalau profesionalisme saya ya sesuai dengan sesuai SOP. Terus yang kedua tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, semuanya kita sama. Jadi jangan sampai itu orang miskin kita nggak layani, dia orang yang jangan. Jadi kita tetap tanggung jawab kita lah sebagai bidan ya.
Tetap kita jangan beda-bedakan itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 12, bagaimana menurut Ibu cara menyikapi pasien yang ngeyel atau yang suka mencaci maki bidan itu sendiri? Alhamdulillah kalau mencaci maki salah selama ini jadi bidan, alhamdulillah nggak ada. Kalau ngeyel ada, kalau ngeyel banyak. Tapi yang mungkin ngeyelnya itu karena mereka belum tahu saja. Setelah kita jelaskan panjang lebar, Pak, Bu, gini, ternyata mereka sudah juga bisa mengerti. Terus kadang kenapa mereka itu kadang agak ya mungkin kesannya kayak sedikit nadanya tinggi. Bagaimana perjalanan Ibu selama menjadi bidan Polindes? Ya, yang pertama dulu tahun 2005 saya jadi bidan di Polindes, biasanya lumayan terpencil, di situ nggak ada sinyal Mbak, di situ nggak ada sinyal. Kebetulan di Polindes itu juga WC-nya nggak ada WC ya, karena jadi masih tahun 2005 lah, tahun 2005 itu kesana belum ada WC, kamar mandinya pun waktu itu belum ada, jadi saya merasakan bagaimana saya itu mandi di kali, mandi di kali bareng sama warga masyarakat situ Mbak. Tapi saya pakai itu, pakai ditutup pakai apa? Ebrek apa sih namanya desa itu. Terus saya karena saya terbiasa sebelum saya kesana di desa saya asal saya itu saya selalu kan buang air besar selalu di WC. Nah sampai di sana nggak ada WC saya nggak bisa buang air besar di kali. Nggak terbiasa. Jadi saya tuh numpang sama itu waktu itu kebetulan yang punya WC satu RT cuma 2 orang. Jadi saya numpang jadi kalau mau itu saya nggak numpang sama itu sama yang punya WC. Tapi pernah sekali ya, karena memang sudah rasanya sebel banget. Jadi saya lari ke kali dan kok ada orang ikut lagi nyari Mbak yang di luar kali. Saat itu juga saya hilang kebeletnya itu Mbak, langsung pulang. Gak jadi. Terus habis itu saya minta sama pihak desa untuk dibangunkan kamar mandi sama WC. Jadi ya mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan lah saya yang itu terkatung-katung. Tapi setelah itu terus dibangunkan, didandani itunya WC-nya, karena WC-nya saat itu memang ada, tapi memang karena udah lama kosong, bidannya yang sebelum saya udah pergi, jadi nggak terpakai, rusak. Tanya selanjutnya Ibu, bagaimana pengembangan karir Ibu selama bertugas menjadi bidan Polindes di sana? Kalau dulu saya kan di bidan Polindes yang pertama saya 2 tahun. Setelah 2 tahun saya ada bidan baru, kan biasa kalau ada bidan baru pasti menempati yang jauh. Saya ada kesempatan turun. Saya turun ke desa yang ini sekarang. Jadi ada kesempatan saya turun desa ini sekarang. Saya turun tahun 2007. Jadi saya sana 2005 sampai 2007. Saya turun di sini 2007 ya. Jadi 2 tahun lah, 2 tahun setengah. Ya alhamdulillah, maksudnya dari sinyal bagus, ada komunikasi. Kalau dulu kan iya, jadi paling kalau kalian ya kayak gitulah, paling kita ikut pelatihan seperti APN. Saya juga kebetulan udah ikut MU juga. Kemarin saya habis pelatihan PPG Don. Selanjutnya yang Bu, pertanyaan nomor 7 yaitu bagaimana peluang bidan di Polindes dibandingkan dengan swasta? Ya, kalau bidan di Polindes otomatis ya Polindes kan desa, berarti peluangnya satu desa ada 1 bidan. Beda dengan rumah sakit swasta yang mungkin. Kemudian untuk pertanyaan nomor 12, bagaimana menurut Ibu cara menyikapi pasien yang ngeyel atau yang suka mencaci maki bidan itu sendiri? Alhamdulillah kalau mencaci maki salah selama ini jadi bidan, alhamdulillah nggak ada. Kalau ngeyel ada, kalau ngeyel banyak. Tapi yang mungkin ngeyelnya itu karena mereka belum tahu saja. Setelah kita jelaskan panjang lebar, Pak, Bu, gini, ternyata mereka sudah juga bisa mengerti. Terus kadang kenapa mereka itu kadang agak ya mungkin kesannya kayak sedikit nadanya tinggi, itu mungkin karena mereka cemas dengan kondisi yang dirasakan, lagi sakit, anaknya sakit gitu. Mungkin kecemasan itu yang membuat mereka jadi seperti itu. Tapi setelah kita jelaskan, alhamdulillah baik-baik saja. Lanjut Ibu. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 13, bagaimana pelayanan terhadap kesehatan ibu hamil di sekitar Polindes di tempat Ibu bertugas menurut Ibu sendiri? Kalau ibu hamil, kita ada selain periksa biasa bulanan, kita ada kelas ibu hamil Mbak. Kita ada kelas ibu hamil 1 bulan 1 kali. Kita undang mereka, kita jadikan pertemuannya 4 kali. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Setelah itu kita lanjut juga untuk penyuluhan di posyandunya, kan juga ada penyuluhan lagi. Ada penyuluhan, ada kelas ibu balita juga. Untuk selanjutnya yang Bu, kemudian 14,
yaitu pengalaman apa saja yang Ibu dapatkan selama menjadi bidan Polindes di tempat Ibu bekerja saat ini? Pengalamannya banyak. Kalau kita kan juga posyandu ya Kak, kita posyandu ke lapangan. Kalau dulu kita pasti di posyandu kita pelayannya lengkap, dari ibu hamil, dari balita, imunisasi. Jadi kalau kita mau ke lapangan itu bawanya kayak bakul es krim. Dia bawa kita vaksin kalian bawa, kita bawa obatnya, kita bawa safety box dan lain-lain. Jadi semuanya kita bawa ke lapangan ya. Jadi abrik. Lanjut Ibu, untuk pertanyaan 19, apakah selama Ibu menjadi bidan pernah melayani pasien yang tidak mampu membayar biaya pengobatan, dan mungkin jika terjadi hal demikian bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya, ada. Kalau untuk ini apa yang berobat biasa, ya kita itulah karena berobat kan memang lagi sakit ya. Itu kalau pakai BPJS bisa kan? Kadang ada yang lupa nggak bawa BPJS. Nah saya udah dibawa aja obatnya, nanti BPJS-nya menyusul. Itu yang pertama kalau dia punya BPJS. Kalau nggak punya BPJS, ya sudahlah kita ikhlaskan 10.000. Kalau untuk yang KB Mbak, itu dulu waktu saya di desa yang pertama itu udah kayak orang di warung aja. Jadi kalau misalnya sekarang suntik belum bayar, nanti bayarnya pas waktu suntik yang akan datang. Itu sudah biasa seperti itu. Berarti diutang dulu kalau mau suntik KB. Yang penting dikerjain dulu. Iya. Lanjut Ibu, untuk pertanyaan 20, tugas atau kegiatan apa saja yang Ibu lakukan selama menjadi bidan Polindes, misal penyuluhan, konselor, atau yang lain? Penyuluhan pasti, kita setiap posyandu pasti kita ada penyuluhan. Bu itu posyandu apa itu? Kan kita ada dua posyandunya, posyandu balita sama lansia. Nanti kita sesuaikan untuk materinya. Kalau di posyandu balita ya otomatis kita penyuluhannya tentang tumbuh kembang balita, tentang penyakit-penyakit pada balita, misalnya kayak diare dan lain-lain. Kalau sama lansia ya pasti rematik, pegel lindung, asam urat, PTM, penyakit tidak menular seperti itu. Iya, betul. Lanjut Ibu, untuk pertanyaan 21, yaitu pelayanan apa saja kah yang ada di Polindes di tempat Ibu? 22, apakah sebelumnya di daerah Ibu bertugas pernah ada seseorang dukun bayi di desa ini, dan kalau misalnya ada, apakah pernah dukun bayi tersebut diajak untuk bekerja sama dalam membantu masyarakat? Ya, ya. Dan sampai sekarang pun masih ada. Cuman bedanya kalau dukunnya zaman dulu waktu saya masih jadi bidan di tahun 2005, itu mbak dukunnya pinter VT. Jadi sebelum bidannya datang, dukunnya udah datang duluan, udah dipanggil. Dan mbak dukunnya dia udah VT duluan, dia tahu pembukaan, jadi lebih pintar dari bidannya. Dia tahu pembukaan. Dan sampai sekarang pun masih ada. Cuman bedanya kalau dukunnya zaman dulu waktu saya masih jadi bidan di tahun 2005, itu mbak dukunnya pinter VT. Jadi sebelum bidannya datang, dukunnya udah datang duluan, udah dipanggil. Dan mbak dukunnya dia udah VT duluan, dia tahu pembukaan, jadi lebih pintar dari bidannya. Dia tahu pembukaan ini. Tapi setelah kesini kita kasih tahu, jadi mbak dukun itu hanya mendampingi saja. Jadi memberikan support, pendampingan. Tapi kalau dulu benar-benar yang melahirkan ya juga mbak dukun sebelum ada bidan masuk. Iya, jadi sebelum lahir bidan pasti udah ada nini dukun dulu. Sekarang tidak. Sekarang nini dukun hanya urut. Jadi setelah melahirkan baru nini dukun urut. Terus yang ini mbak Madai Adari plasentanya itu jatahnya mbak dukun. Nanti urut sampai 7 hari itu jatahnya mbak dukun. Nah terus nanti kita juga ada pembinaan mbak dukun di puskesmas setiap Senin Manis. Jadi setiap Selatan itu ada pembinaan mbak dukun di puskesmas. Lanjut Ibu, untuk pertanyaan 23, bagaimana jadwal pelayanan Polindes di tempat Ibu bertugas? Kalau dulu yang penting kita nggak ada kegiatan posyandu, nggak ada kegiatan puskesmas, kita buka. Tapi untuk saat ini karena satu puskesmas sekarang udah persalinan 24 jam. Jadi kita ada jadwal untuk piket di puskesmas juga. Jadi kita untuk Polindes itu di jadwal saya bukanya 1 minggu cuma 1 kali hari Jumat. Jadi selain hari Jumat itu kita ada posyandu, kita ada piket poli juga, kita ada piket screening juga. Setelah ada COVID kan kita ada screening di depan, piket screening, piket poli, piket PK, ya posyandu. Jadi dibagi-bagi. Kemudian pertanyaan 24, fasilitas apa saja yang terdapat di Polindes tempat Ibu bertugas? 1 pasti ada tangan ya, tempat tidur ada, kamar mandi ada, tempat cuci tangan ada, terus ruang periksa untuk pasien tapi cuma disekat pakai kain mbak, itu paling meja, kursi, seperti itulah. Lanjut Ibu, untuk pertanyaan 25, ada berapa saja orang yang turut Polindes dan siapa saja
Polindes cuma bidannya saja, bidan biasanya. Salah satu. Hmm. Lanjut Ibu. Ya. Untuk pertanyaan 26 yaitu untuk belakangan ini ada kegiatan yang Ibu lakukan di Polindes? Kegiatan belakang ini sama lah, kegiatannya ya sama, buka Polindes rutin, nggak ada yang spesial. Lanjut Ibu. Untuk pertanyaan 27, bagaimana manajemen waktu Ibu untuk mengatur waktu antara bekerja serta keluarga, kemudian agar bekerja dan keluarga tetap baik saja serta contohnya pekerjaan rumah tangga? Bagaimana? Ya, kita harus bisa pintar membagi waktu, Mbak. Jadi prinsip saya, kalau saya sudah pulang ke rumah, saya nggak mau bawa pekerjaan. Ini seperti itu. Pekerjaan ya di kantor atau di Polindes kita bisa selesaikan. Kita pulang sampai rumah, jangan bawa pekerjaan di rumah. Iya. Lanjut Ibu. Untuk pertanyaan 28 yaitu di masa pandemi seperti ini adakah tantangan sendiri menjadi bidan di Polindes? Kemudian bagaimana cara bidan di Polindes melakukan pemeriksaan dan penyembuhan saat pandemi seperti ini, dan kemudian apakah Ibu sudah pernah menemui pasien yang berpositif? Ya. Ada banyak. Kok kemarin bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan Mbak. Kemarin 4 bulan itu full dengan pasien COVID. Itu pasti tantangannya adalah satu. Kita pasti ada rasa takut lah ya. Ada takut satu, takut pasti ada, itu manusiawi lah, wajar. Tapi yang penting kita prokes. Kita pakai masker wajib, kita cuci tangan nanti setiap kita pegang. Jadi kita memang nggak pakai sarung tangan, karena sarung tangan itu takutnya nanti malah infeksinya dari satu pasien ke pasien yang lain. Jadi yang penting kita nggak pakai sarung tangan, kita habis pegang periksa pasien satu, kita cuci tangan. Nanti malah benar-benar terjaga gitu. Terus kita juga di puskesmas kita ada gowon. Saya juga di Polindes juga untuk di Polindes nggak boleh dibawa pulang, jadi cukup gowon hanya di puskesmas. Jadi kalau di desa ya paling gitu Mbak. Nanti kita harus pakai pasien sudah saya tulis di pintu, tidak melayani pasien yang tidak memakai masker. Jadi kalau tidak pakai masker ya yang saya tidak kami layani, seperti itu. Lanjut Ibu. Untuk pertanyaan 29 yaitu apabila seseorang warga mengalami serangan ringan seperti misalnya demam, flu, batuk-batuk dan yang paling dekat dari rumahnya hanya Polindes, apakah bisa Ya, asalkan itu sesuai dengan jam buka kita. Contoh, buka saya hari Jumat, ya boleh datang ke Polindes. Tapi kok sakitnya nggak hari Jumat, pas kebetulan kita juga lagi pikir di puskesmas, ya kita suruh ke puskesmas saja. Kan sekarang juga fasilitas sudah banyak. Pada pasien kalau mau datang pasti WA, mabari, telepon dulu. jadi Iya. Lanjut Ibu. Untuk nomor 30 pertanyaannya itu bagaimana tips-tips perlindungan bagi seorang bidan yang sedang hamil namun tetap harus melayani pasien menurut Ibu? Satu, prokes. Jadi Iya. Lanjut Ibu. Untuk nomor 30 pertanyaannya itu bagaimana tips-tips perlindungan bagi seorang bidan yang sedang hamil namun tetap harus melayani pasien menurut Ibu? Satu, prokes wajib, nggak boleh tidak. Satu, prokes, yang cuci tangan, pakai masker. Terus pasiennya juga kita harus pilih-pilih pasien. Kita harus pilih pasien itu suspek ke COVID atau tidak. Kita kan nggak tahu lah ya suspeknya seperti apa. Kalau pasien suspek ke COVID, kita juga harus jaga jaraknya, agak ya jaga jarak lah ya. Walaupun mungkin yang tidak itu pun tetap jaga jarak, tapi yang kita tetap adalah satu, perlakukan pasien itu, kita anggap semua pasien itu berinfeksi. Yang kedua, kita perlakukan bahwa kita bisa ketularan dari semua pasien itu. Jadi kita pokoknya anggap bahwa semua pasien itu bisa menularkan penyakit sama kita, dan kita bisa ketularan penyakit dari pasien. Jadi kita lebih protek terhadap diri kita sendiri, Mbak. Karena kita untuk menolong pasien itu adalah satu, melindungi diri kita dulu, baru menolong pasien. Jadi jangan, baik, prinsipnya itu adalah satu, kita harus menggunakan APD untuk melindungi diri kita dulu, baru kita untuk lingkungan juga, habis itu ke pasien. Lanjut Ibu. Untuk pertanyaan 31, apakah Ibu juga melakukan kunjungan rumah untuk memberikan asuhan dan ketika Ibu berada jauh dari jangkauan? Ya, untuk saat ini persalinan kan di puskesmas, tetapi untuk PNC-nya kita yang datang ke rumah, Mbak. Tapi pasiennya belum mau turun ke puskesmas atau ke tempat kita, tapi kita yang kunjungan ke sana. Nanti minggu pertama kita kunjungan 1 kali, itu paling minggu pertama. Nanti setelah itu kunjungan KN yang yang pertama kan setelah lahir, 6 jam setelah lahir. KN yang kedua itu di antara 3 sampai 7 hari. Nah, KN ketiganya nanti pada saat ibunya imunisasi bayi pas BCG, jadi sepalan kita sama PNC.
untuk pertanyaan 32, apakah Ibu sendiri sudah pernah mengalami proses persalinan pada ibu hamil yang terjangkit virus corona? Iya, tapi kebetulan waktu itu kan yang setelah ketahuan corona langsung kita rujuk ke rumah sakit. Iya, langsung kita rujuk ke rumah sakit. Tapi nggak melahirkan di sini. Lanjut Ibu, untuk pertanyaan terakhir yaitu apakah pesan Ibu selama menjadi bidan di Polis? Kesannya enak, Mbak. Berbaur dengan masyarakat ya, berbaur dengan masyarakat. Kemudian ya mudah-mudahan berkah lah, Mbak. Maksudnya artian gini, kita kan menolong, kita nggak tahu yang akan dicatat sama Allah ya, tidak baru menolong pasien. Jadi jangan, baik prinsipnya itu adalah satu, kita harus menggunakan APD untuk melindungi diri kita dulu, baru kita untuk lingkungan juga, habis itu ke pasien. Lanjut Ibu. Untuk pertanyaan 31, apakah Ibu juga melakukan kunjungan rumah untuk memberikan asuhan dan ketika Ibu berada jauh dari jangkauan? Ya, untuk saat ini persalinan kan di puskesmas, tetapi untuk PNC-nya kita yang datang ke rumah, Mbak. Tapi pasiennya belum mau turun ke puskesmas atau ke tempat kita, tapi kita yang kunjungan ke sana. Nanti minggu pertama kita kunjungan 1 kali, itu paling minggu pertama. Nanti setelah itu kunjungan KN yang itu kan yang pertama kan setelah lahir, 6 jam setelah lahir. KN yang kedua itu di antara 3 sampai 7 hari. Nah, KN ketiganya nanti pada saat ibunya imunisasi bayi pas BCG, jadi sepalan kita sama PNC di PNC. Lanjut Ibu, untuk pertanyaan 32, apakah Ibu sendiri sudah pernah mengalami proses persalinan pada ibu hamil yang terjangkit virus corona? Iya, tapi kebetulan waktu itu kan yang setelah ketahuan corona langsung kita rujuk ke rumah sakit. Iya, langsung kita rujuk ke rumah sakit. Tapi nggak melahirkan di sini. Lanjut Ibu, untuk pertanyaan terakhir yaitu apakah pesan Ibu selama menjadi bidan di Polis? Kesannya enak, Mbak. Berbaur dengan masyarakat ya, berbaur dengan masyarakat. Kemudian ya mudah-mudahan berkah lah, Mbak. Maksudnya artian gini, kita kan menolong, kita nggak tahu yang akan dicatat sama Allah ya, tidak hanya mungkin dalam bentuk materi, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sama pasien juga dicatat sama Gusti Allah. Mungkin hanya itu, Mbak. Maksudnya kita nggak tahu lah kebaikan kita jadi hal yang mana yang nanti akan membawa kita ke surganya Gusti Allah kan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan biarpun itu menurut pasien tapi menurut kita mungkin tidak seberapa. Contoh, pasien datang batuk pilek sakit ya, dia nggak punya uang, kita hanya mengeluarkan 10.000, bagi pasien kan sudah berharga banget. Bagi kita mungkin itu lah 10.000 nggak ada artinya, buat jajan habis, tapi bagi pasien mungkin itu sesuatu yang luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah mencatat dari hal-hal yang seperti itulah, Mbak. Ini seperti itu. Mudah-mudahan nanti jenengan juga mau jadi bidan. Jadi ya, jadi tidak hanya untuk dunia jenengan, tapi nanti itu juga untuk sampai ke akhirat jenengan kayak gitu mungkin. Nah, itu pesan saya seperti itu. Saya bisa menangis. Terima kasih Ibu. Iya. Mohon maaf kalau mengganggu waktu.